Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala Sallallahu alihi alaihi wa wasallam. sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz yang gabung pada kajian manhaj istimbat atau manhaj fatwa ini. Pada siang ini alhamdulillah kembali kita terus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan aneka macam nikmat, khususnya iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul via daring online dalam kajian Al-Fatwa wa ma la yambaghi lil mutafaqqih jahluh, membahas tentang fatwa dan sesuatu yang orang yang belajar fikih gak pantas kalau nggak tahu. Al-mutafaqih itu artinya ya orang yang belajar fikih lah, begitu mengartikan. Kalau kita senang sama ilmu fikih, ini kalau nggak tahu ya sayang. Nah, hari ini mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, rezeki, dan keturunan yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaqul masail bin nadhair. Kajian kita pada siang hari ini adalah membahas sebuah istilah ya, atau terminologi di kalangan ulama fikih yang disebut manhaj ilhaq. Ilhaq itu kalau disingkat, tapi khusus kalau dipanjangin artinya kalau dipanjangin menjadi ilhaqul masail bin nadhair. Ilhaqul masail itu artinya menyamakan al-masaili, ya, masalah-masalah yang belum ada, katakanlah, jawaban hukumnya, bin nadhairi, dengan padanannya yang sudah ada jawaban hukum. Jadi di kitab-kitab fikih itu banyak sekali. Ya, biasanya ulama menyebut istilah ilhaq ini. Ya. Wa mimma yadkhulu tahta dhaw'il istinbat al-qiyasi, dan di antara sesuatu yadkhulu atau manhaj, ya, ma ini artinya manhaj. Wa mimma, dan di antara manhaj, metodologi, yadkhulu yang masuk tahta dhaw'il istinbat, di bawah dhaw itu mana aslinya ya sinar. Tapi ini digunakan dalam arti dia ada di bawah jenis itu ya. Di bawah jenis al-istimbat al-qiyasi. Dia di bawah jenis istimbat qiyasi atau klaster istimbat al-qiyasi, tapi dia tidak bisa disebut istimbat qiyasi secara langsung, tapi mirip gitu. Makanya dia dimasukkan di situ klasternya. Ma sammahu, sebuah manhaj, sebuah manhaj, sammahul ulama'u, yang ulama memberi nama dengan sebutan ilhaqal masail bin nadhair. Dengan nama ilhaqul masail bin nadhair. Tadi sudah diartikan ya, arti ilhaqul masail bin nadhair. Ya, menyamakan masalah-masalah yang belum, menyamakan hukum masalah yang belum dijelaskan hukumnya, menyamakan masalah yang belum ada hukumnya, bin nadhair, dengan padanannya yang sudah ada penjelasan hukumnya, maka disamakan.
au takhrijil furu atau takhrijal gitu. Kalau dia ilhaqa jadi maf'ul bih, maka ini sama. Au takhrijal furu'i atau disebut juga dengan istilah takhrijul furu' alal usul. Ini sebuah istilah ya. Takhrijul furu' alal usul. Ilhaqul masail bin nadhair itu sering juga dikasih nama dengan sebutan takhrijul furu' alal usul. Takhrijul furu' itu kalau diartikan secara harfiah mengeluarkan hukum cabang alal usul dari hukum pokok. Artinya ini ada satu peristiwa baru. Itu disebut hukum furu' namanya. Ya, mengeluarkan takhrijul furu', mengeluarkan hukum baru cabang alal usul atas usul. Ini maaf, hukum pokok ini maksudnya bukan hukum yang dikiaskan, bukan, tapi hukum yang itu di samping pokok dia usul itu memiliki dasar mengikuti apa ya, dasar kaidah usul itu juga bisa. Nanti akan ada artinya di belakang. Atau juga disebut wa takhrijul furu' 'alal furu'. Ilhaqul masail bin nadhair itu juga kadang disebut dengan takhrijul furu' 'alal furu'. Mengeluarkan hukum furu' cabang dari juga hukum yang sifatnya cabang. Ya, siapa? Tidak. Dan itu apa namanya? Nanti semua dua istilah ini, takhrijul furu' 'alal furu' dan takhrijul furu' 'alal usul akan diberi penjelasan. Nah, sekarang pertanyaannya apa perbedaan antara ilhaqul masail bin nadhair dengan qiyas? Ilhaqul masail bin nadhair ini kan sebenarnya kalau saya mau boleh cerita ya, ini sebuah term atau istilah yang populer di kalangan NU ini. Kalau jujur, waktu itu persisnya diputuskan pada Munas. Munas itu Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Waktu itu ceritanya dalam tradisi Bahsul Masail NU, itu kan kalau ada satu pertanyaan, itu biasanya kan kalau ada jawabannya langsung dijawab. Baik itu menggunakan istinbat bayani dari Quran, maupun yang disebut ya bayani atau menggunakan manhaj qauli namanya. Manhaj qauli itu tidak ada dalil Qur'annya langsung, tapi ada fatwa ulama yang menjelaskan hukum itu, maka disebut manhaj qauli. Ini sebuah istilah di NU. Memang saya tidak masukkan di sini ya. Karena sebenarnya manhaj qauli itu masuk dalam manhaj bayani sebenarnya. Karena pasti ada dalilnya. NU itu dulu kalau bahsul masail, itu kalau dia bahas hukum, kalau ada dalilnya dari Quran maupun penjelasan ulama, ya sudah dijawab tadi. Nah, boleh dibilang tradisi menggunakan kias itu sedikit sekali jawaban menggunakan tradisi kias, karena kias itu susah. Kias itu kan kemarin sudah diterangkan harus punya keahlian khusus, memahami ada yang disebut sabr wa taksim, ada tangkihil manat, ada tahqiqil manat. Nah, itu nggak gampang. Makanya kemarin kita sudah bahas puncak daripada kealiman seorang ahli usul fikih itu, atau seorang ahli fikih dan usul fikih adalah kalau dia sudah sangat alim dalam hal memahami qiyas. Wa bihadza yu'lamu diqqatul usuliyin ya wa badihatul fuqaha. Begitu kemarin kita sudah bahas. Kalau orang sudah memahami betul tentang tata cara qiyas, maka akan ketahuan bahwa dia itu sangat teliti sebagai seorang ahli usul fikih. Dan dia akan
ketahuan begitu cerdasnya sebagai fuqaha, wabadihatul fuqaha. Itu karenanya sedikit orang yang berani melakukan kias. Saya sendiri hanya menjelaskan istinbat kiasi, tapi contohnya sedikit saja kan, karena memang rata-rata contoh istinbat kiasi itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita tempo dulu. Ya, ulama-ulama tempo sekarang itu sedikit sekali melakukan kias. Paling yang zaman dulu belum ada gitu. Misalnya kayak hukum narkoba. Nah, dulu kan ulama mengkiaskan antara perasan anggur, khomer gitu ya. Khomer itu kan artinya perasan anggur yang memabukkan, kemudian itu disebut khomer. Lalu bagaimana kalau perasannya bukan dari anggur, kayak misalnya dari apa sajalah, tuak atau apapun, tapi memabukkan. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut nabil. Nah, nabil itu kata para ulama yang ahli kias, ya dia dikiaskan pertama sama-sama sebuah barang cair dan sebuah minuman, dan kedua sama-sama alasan iskar atau memabukkan. Nah, makanya nabil, alkohol yang dipakai buat minuman keras atau yang berasal dari apapun ya, boleh jadi dari perasan apa saja, tapi kemudian memabukkan, dulu dikiaskan. Nah, termasuk kias dalam ibadah itu yang kemarin kita sudah bahas, yang kitabnya sudah diposting sama Kiai Asif Nawar. Itu kalau yang mau beli, itu beliau adiknya kalau nggak salah ya memang maktab ya, sebagai toko kitab adik beliau itu. Anda kalau mau beli kitab hubungi Kiai Asif Munawar, itu adiknya toko kitab. Dan saya kemarin nggak sengaja menjelaskan al-qiyas fil ibadat, rupanya betul. Itu kitab jarang itu adik beliau di tokonya punya rupanya. Itu bisa kalau mau beli menghubungi Kiai Asif Munawar. Nah itu kias dalam ibadah itu juga, nah itu kitabnya ya, wah itu langsung itu kitabnya. Nah itu beliau langsung baca itu. Jadi semua kias-kias itu rata-rata sudah dilakukan oleh ulama dulu. Ulama sekarang itu sedikit sekali menggunakan kias. Karena tadi butuh ketelitian. Nah, sekarang misalnya yang dikiaskan itu apa? Narkoba yang bukan dari barang cair. Kayak ini, kayak apa ya, pil, sabu-sabu gitu. Itu dari sisi karena dia iskar, dia memabukkan, maka dia dihukumi sama seperti khomer haram. Nah, cuma ulama ketika menghukumi psikotropika ya, narkoba yang kayak sabu-sabu atau tadi pil itu, apakah dia najisnya sama seperti khomer? Nah itu menarik gitu. Kadang-kadang hukum haramnya diminum sama, tapi najisnya ternyata tidak sama. Jadi hukum keharamannya untuk dikonsumsi sama karena memabukkan, tapi ketika hukum menajiskan pil itu atau sabu-sabu itu yang bentuknya bubuk itu, apakah najis sama seperti khomer? Ternyata ulama tidak sama. Nah ini menarik kan? Ya, itu kias itu. Bubuk narkoba yang dari bubuk atau pil kayak sabu-sabu, ulama mengatakan tidak najis. Beda dengan khomer. Kalau khomer najis, kita misalnya nih, badan kita kena khomer, itu harus dicuci. Karena najis. Tapi, atau gelas bekas khomer harus dicuci. Ya, dia najis. Tapi narkoba dipegang nggak najis. Sama kayak, mohon maaf, jadi dia hanya haram untuk dikonsumsi, tapi tidak najis. Nah, itulah maksud saya. Itu kias. Nah, kias rumit sekali. Nah, ada yang lebih ringan dari kias, namanya ilhaq ini. Nah, ilhaq ini dipakai oleh ulama NU di Munas Lampung, yakni pada saat ada satu masalah, mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, dibilang dikiaskan tidak sama, karena beda antara kias sama ilhaq. Maka mereka menggunakan metodologi ilhaq.
Apa bedanya ilhaq sama kias? Nah, di sini. Kalau kias itu harus ada illatin jami'atin bainal far'i wal asli. Harus ada illat yang sama, alasan hukum yang sama antara hukum asal, hukum awal, dan hukum yang jadi cabang atau yang mau dikiaskan. Nah, kalau ilhaq tidak harus ada illat, asal punya kesamaan saja, itu sudah bisa. Nah, ini menarik ini. Makanya kita baca sekarang, lakin farraqal ulama. Nah, di sini bedanya. Akan tetapi farraqal ulama'u membedakan para ulama bainahuma antara qiyas dan apa namanya dan ilhaq ya, bi annal qiyasa bahwasanya yang namanya qiyas bimaknahul asli dengan maknanya bimaknahul istilahi dengan makna istilahinya aslun minal ahkamil arba'ati adalah sumber pokok hukum yang keempat ya al-muttafaqatu atau al-muttafaqati 'alaiha yang disepakati. Nah, kalau qiyas itu sumber hukum ladar jumhur di kalangan ulama. Itu satu perbedaan pertama. Alladzi la yastanidu ilaihi yang tidak bisa orang menggunakan qiyas illal mujtahidul mutlaqu kecuali mujtahid mutlak. Gak sembarangan orang berani mengkiaskan itu. Jadi kalau ada orang, saya sudah berani mengkiaskan, itu mujtahid apa katanya? Kok berani mengkiaskan? Karena itu harus ada syarat-syaratnya. Ya, gak sembarangan. Illal mujtahidul mutlaqu kecuali mujtahid mutlak fi fatawihi ketika dia berfatwa wajtihadihi dan dia berijtihad al-fiqhiyati yang bersifat fikih. Karena ada satu ungkapan al-qiyasu wal ijtihadu. Nah, itu kenapa kok qiyas itu hanya bisa dilakukan oleh mujtahid mutlak. Karena qiyas itu hakikatnya ijtihad. Nah, wah dia harus berijtihad dulu. Ini sebenarnya ilatnya yang mana. Kadang-kadang ada ilat itu mirip-mirip. Ada 4 ilat kelihatannya, terus dipilih. Atau boleh jadi dalam satu hukum ilatnya bukan satu. Nah, ilatnya berarti bertumpuk namanya ya. Itu kadang-kadang harus dipilih dulu yang mana. Itu satu. Jadi rumit lah. Ya, saya bolak-balik itu. Baca kitab usul fikih itu bolak-balik saya baca. Teringat, oh contohnya tangkihil manat begini, contohnya tahqiqil manat dalam kias. Sebab ada 2 istilah nanti. Ada tahqiqil manat dalam kias, ada tahqiqil manat dalam ijtihad. Itu beda secara umum ya. Itu kalimatnya sama tapi maknanya beda. Itu tahqiqil manat dalam kias dengan tahqiqil manat dalam ijtihad. Itu bolak-balik dibaca kadang, aduh baru sadar ternyata rumit sekali kias. Itu satu ya. Perbedaan yang pertama, kias itu hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Perbedaan kedua, di kitab ini nggak ada, saya tambahin dalam syarahnya. Ya, wal farqus tsani, ya, itu boleh ditambahin. Ya, perbedaan kedua bainal qiyas wat takhrij awil ilhaq anna fil qiyasi wa anna fil qiyasi la budda min illatin jami'atin. Jadi nanti ditambahin. Jadi sesudah wajtihadil fiqhiyati itu ditambahin wa anna fil qiyasi, boleh ditambahin wa anna fil qiyasi la budda min illatin jami'atin. Dan kias itu harus ada illat yang menggabungkan baina hukmil asli wal far'i antara hukum asal dan hukum fara' atau cabang. Awil maqisi wal maqisi alaih atau antara hukum yang dijadikan kias dan yang dikiaskan. Ya.
Jadi harus ada ilat gitu loh. Ilatnya itu apakah nanti mansusoh atau mustambatoh. Itu ilat itu ada dua lagi. Ilat mansusoh itu adalah ilat yang sudah disebut ya di dalam nas itu namanya. Nanti ilat itu ada istilah ilat mansusah, ilat yang sudah disebut dalam nas. Atau ya ilat mustambatah namanya. Ilat yang harus digali dulu. Kadang-kadang mujtahid menggali. Itu kan makanya saya bilang rumitnya kias itu. Kias itu harus ada ilat. Ya, beda dengan takhrij atau ilhaq. Ilhaq nggak harus ada. Bikhilafit takhriji awil ilhaqi berbeda dengan kias, yakni takhrij atau ilhaq, fa innahu la yustaratu wujudu illatin jami'atin. Dia tidak disyaratkan adanya illah. Ini saya tambahi sesudah saya baca, ada yang tertinggal. Itu bisa nanti dilihat dalam kitabnya Ibnu Shalah, Adabul Mufti wal Mustafti itu kitab. Lah, bi khilafil ilhaqi awit takhriji, berbeda dengan kias, ilhaq itu atau takhrij fa innahu qiyasun fil hay'ah fa hasbi. Ilhaq itu, ilhaqul masail bin nadhair, dia sesungguhnya hanya menyamakan, menganalogikan hukum atau disebut kias fil hay'ah dalam bentuknya saja, menyamakan. Hukum ini disamain sama ono katanya gitu. Fahasbu, tapi tidak ada ilat. Wala yushtaratu, tadi saya tambahin, wala yushtaratu wujudu illatin jami'atin bainahuma. Ya itu boleh ditambahin fahasbu titik wala yushtaratu wujudu, ya wala yushtaratu wujudu illatin, ya tidak disyaratkan adanya illat antara jami'atin bainahuma, antara hukum asal dan fara. Itu bedanya antara ini, antara illat dan takhrij. Wa yahtassu bihi lil mutafaqqihi al mujtahidi. Ya, atau wa yahtassu bihi al mutafaqqihu al mujtahidu boleh juga, atau lil mutafaqqihi juga boleh. Dan yang melakukan ilhaq atau takhrij ini khusus seorang mutafaqih yang mujtahid, dalam arti dia seorang ahli fikih yang paham ya fi madhabi imamin min a'immatil mujtahidil mutlak, dari madhab imam dan dari imam-imam mujtahid mutlak. Jadi yang melakukan takhrij itu sesungguhnya tidak harus mujtahid mutlak. Orang yang paham tentang pandangan imam-imam itu sudah bisa. Nah, dia lakukan ilhaq itu lil wusuli, agar sampai ya ilal hukmi syar'i, kepada hukum syariat, fin nawazili, pada masalah-masalah baru. An-nawazil itu nazilah itu peristiwa baru, hukum-hukum baru atau masalah-masalah baru, ghairil mansusi 'alaiha, yang apa namanya belum ada penjelasan hukumnya, mubasyaratan, saya kasih tanda kutip, secara langsung. Artinya penjelasannya secara langsung belum ada. Fil kitabi, dalam Al-Quran, was sunnati, dan dari as-sunnah. Min khilali, dan mereka mengambilnya ya dari sela-sela atau dari usulil imam, kaedah-kaedah usul yang digunakan oleh al-imamil mujtahid, imam mujtahid. Wa qawaidi madhabihi, dan juga dia mengambilnya dari kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah usul, yang kaidah-kaidah madhab imamnya, fi fahmi syariati, dalam memahami syariat, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan. Saya ada buku khusus sebenarnya tentang ilhaq atau takhrij itu. Ya ini kemarin saya sudah baca, saya taruh lagi di perpus. Itu namanya Takhrijul Furu' 'alal Furu'. Itu sudah banyak yang nulis itu, kitab itu.
itu kitab ulama baru, tapi juga ada ulama lama juga menulis takhrijil furu' 'alal usul, itu banyak juga. Lah, oleh karenanya begini, perbedaan antara takhrij sama atau ilhaqul masail bin nadhair dengan qiyas itu, kalau dalam qiyas itu kan mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali menjadikan hukum yang sudah mansus, hukum yang sudah disebut dalam Quran dan hadis sebagai apa namanya eh, sebagai patokan, gitu ya, sebagai patokan. Jadi kalau mujtahid itu patokannya langsung Quran hadis karena kemampuannya untuk menggali kan luar biasa ya. Oh ini di Quran sudah ada peristiwa ini, di hadis peristiwa ini. Maka yang melakukan kias itu biasanya mujtahid mutlak kan gitu kan, kayak imam-imam itu. Dia buat dalilnya langsung Quran hadis. Contohnya kayak kemarin kita sudah bahas tentang wajibnya sunnahnya niat sholat. Gitu kan. Itu kan Imam Syafi'i bilang sunnah baca usolli. Dalilnya mana? Kan gitu kan? Kias. Kiasnya pakai apa? Kemarin kita sudah bahas, kiasnya haji aja pakai niat. Lalu mana dalilnya? Disebutin kan hadis-hadisnya kemarin. Nah itu yang bisa melakukan itu mujtahid. Dan sesungguhnya yang contoh kayak niat sholat itu sudah dibahas sama mujtahid dulu. Kita cuma ngutip aja kalau kita. Itu sudah selesai oleh imam-imam dulu. Tinggal kita mau baca apa enggak itu sudah selesai dibaca. Nah, sementara dalam ilhaqul masail bin nadhair, seorang faqih atau seorang fuqaha ahli fikih menjadikan eh, katakanlah menjadikan pandangan-pandangan ulama imam madhab seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, kaidah-kaidah usulnya dan kaidah-kaidah madhabnya itu sebagai rujukan. Jadi kita merujuknya kepada Imam Syafi'i dan Hanafi atau Maliki. Itu dalam ilhaqul masail. Tapi kalau kias, imam merujuk pada Quran dan hadis. Di situ bedanya. Nah, tapi kan ada kemiripan, saya katakan tadi ada kemiripan. Nah, ini supaya kita paham. Fayujadu hadan naw'i atau hadan naw'uma, maka bisa ditemukan model ini, anil ilhaq, yakni model ilhaqul masail bin nadhair, itu awit takhrij atau yang disebut takhrijul furu' alal furu' atau takhrijul usuru' alal usul itu bisa kita lihat fi kutubil fuqaha dalam kitab-kitab ahli fikih al-madhabiyah yang ya, ahli fikih madhab, maksud saya ahli fikih madhab itu seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kita bisa temukan itu dalam madhab Syafi'i ya. Kalau dalam madhab Maliki misalnya Sahnun atau yang menulis juga dalam madhab Hambali Ibnu Qudamah gitu ya dalam Al-Mughni, atau dalam madhab apa namanya Hanafi ada lagi Bada'ius Sana'i, Imam Kasani dan lain-lain. Di situ kita bisa lihat bagaimana kemampuannya, keterampilan mujtahid, mujtahid tarjih atau fuqaha ahli fikih pengikut imam 4 itu dalam berilhaq. Nah, wa in syi'ta an taqulah, kalau Anda mau boleh juga Anda bilang begini, apa sih takhrijul furu' minal furu' atau alal furu', maaf ini. Takhrijul furu' alal furu' huwa istimbatul hukmi syar'i. Nah, ini sekarang sudah dikasih pengertian. Takhrijul furu' minal furu' atau alal furu' itu adalah istimbatul hukmi syar'i, menggali hukum syara' al-amali yang bersifat amaliyah, yakni fikih, al-fikih. Nah, menggali hukum itu min nassi kalamil mujtahid, dari ucapan. Nas itu di sini maksudnya bukan Quran hadis ya. Dari ucapannya seorang mujtahid, ya tadi mujtahid 4 itu, fatajiduhum yaquluna, maka kemudian Anda bisa menemukan dalam kitab-kitab fikih mereka berkata wa fil mas'alati dalam masalah ini
qaulu kadza wa kadza, ada pendapat demikian atau demikian, takhrijan yang itu diambil, dikeluarkan, au ilhaqan atau disamakan, ala mansusi Malik dengan pandangan Imam Maliki gitu loh. Mansus itu pandangan Imam Maliki, Habis Syafi'i atau pandangan hukum yang diucapkan Imam Syafi'i atau Ahmad atau Imam Ahmad. Nah ini sekarang kita lanjutkan. Ini ngaji ini harus pelan-pelan ini. Ngaji Lahaful Masail bin Nadhair ini harus pelan-pelan. Kalau dua masalah itu bisa disamakan itu patokannya gimana, Pak? Wal qadiyatani, dua qadiyah, awil mas'alatani atau dua masalah, tu'tabarani bi annahuma nadhairu, dia bisa disebut memiliki padanan dan bisa diilhaqkan ma idza kanata, adalah apabila kedua masalah itu baik yang baru maupun yang mau dijadikan sandaran ilhaq, sholihatan, itu dia bisa atau patut bi antuda'a, untuk diletakkan kedua masalah itu fi qaidatin fikhiyatin, dalam satu kaidah fikih yang sama. Lah, sesuatu bisa diilhakkan antara hukum yang baru dengan lama itu kalau dia ditaruh dalam satu kaidah yang sama, itu bisa. Saya beri contoh begini. Ini contoh. Kalau ada orang, dia katanya habis sholat maghrib, duduk. Kemudian menjelang isya timbul ragu. Saya udah batal apa belum ya? Saya udah batal apa belum? Lah, berarti kan dia ada keraguan batal. Satu. Tapi dia ada keyakinan tadi itu sudah wudhu sebab dia sholat maghrib. Berlakulah satu kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah ini menarik. Ini contohnya saja ya, satu kaidah yang sama. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Satu keyakinan yang datang awal tidak bisa dikalahkan dengan keraguan yang datang belakangan. Orang ini yakin dia tadi maghrib punya wudhu. Terus duduk, mungkin baca Quran, mungkin ngobrol. Gak lama isya, timbulkan keraguan baru. Udah, saya udah batal belum ya? Sudah batal belum ya? Kan begitu kan? Dia ragu sudah batal belum gitu. Tapi dia yakin tadi maghrib sudah punya wudhu. Maka kata imam mujtahid dalam kaidah fikih, karena kaidah itu ya berdasarkan kaidah tadi, maka orang itu tidak batal. Ya udah kamu sholat isya aja, wong kamu emang cuman ragu sudah batal apa belum, kan gitu. Nah ini ya, mungkin nanti ada satu masalah yang disamakan, diilhakkan namanya. Misalnya ada orang, mohon maaf, dia sudah wudhu dari kamar mandi. Ya, sudah wudhu dari kamar mandi. Ini kan mirip. Atau jangan wudhu lagi lah. Contohnya yang lain. Ada orang sudah yakin atas sesuatu. Kemudian ragu pada sesuatu yang lain. Ya, ragu pada sesuatu yang lain. Ya, misalnya dia sudah yakin tadi mandi, dia sudah yakin baca Fatihah, sudah yakin baca Fatihah. Cuma dia ragu sirotol atau maliki yaumiddin kebaca apa belum. Itu kadang-kadang suka timbul ragu begitu dalam sholat. Udah waladhdallin, amin. Sirotol tadi dibaca apa enggak ya gitu. Atau maliki yaumiddin dibaca apa enggak? Itu misalnya contoh ada keraguan begitu. Ini contoh.
Maka ini diilhakkan masalah ini dengan contoh tadi, masalah wudhu tadi. Anda itu sudah yakin baca Fatihah. Buktinya apa? Waladhdallin, udah sampai waladhdallin. Cuman ragu, hanya Maliki udah dibaca belum, gitu loh. Maka berlakulah kaidah tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Maka diilhakkan itu hukum. Sebab andai kata keraguan itu dituruti, andai kata syak itu dituruti, lah kita jadi mainan setan, dibikin was-was terus. Dikit-dikit was-was, dikit-dikit wudu, udah waladhdallin amin, aduh sirotol belum, ulangin lagi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Iya, karena wudu kayaknya belum tadi. Ulang-ulangin lagi terus. Maka nggak ada habisnya kita buat main. Nah, itu contoh. Jadi masalah orang yang waladhdallin ragu, sirotol atau iya karena wudu atau maliki sudah dibaca belum, itu bisa diilhakkan, disamakan hukumnya dengan orang yang maghrib dia habis sholat, nunggu isya, ragu, sudah batal apa belum. Itu sama kaidahnya. Maka itu bisa diilhakkan. Ini contoh ilhak lah, makanya kalau ilhak, asal ada kemiripan, Anda bisa bikin contoh banyak. Ya, tapi jangan dipakai pada masalah saya udah bayar utang apa belum ya? Udah kayaknya udah. Kalau itu berlaku kaidah yang lain, al aslu al adam ya. Kalau hutang itu kan kaidahnya bukan al yaqinu la yuza apa al yaqinu la yuzadu bisyak, tapi kaidahnya adalah al aslu al adam. Hukum asalnya belum. Kalau bayar utang itu illa ayyakuna dalil, kecuali di sana ada dalil, ya hunaka dalil. Kalau illa ayyakuna hunaka dalil, kalau ada dalil dia udah bayar utang, misalnya ada tulisan baru. Nah, ini contoh-contoh ilhaqul masail. Nah, saya ulangi, ini karena agak susah masalah ini, jadi kita ngajinya nggak perlu buru-buru ya. Yang penting memahami dulu konstruksi masalahnya, kaidahnya. Wal qadiyatani awil mas'alatani tu'tabarani bi annahuma nadhair ma idza kanata salihatan bi an tudha'a fi qa'idatin fiqhiyah. Dua masalah itu bisa dianggap serupa atau nadhair dan bisa diilhakkan itu apabila masalah yang mau diilhakkan dengan masalah yang jadi sumber ilhak itu solihatan bisa atau patut diantudha untuk diletakkan fi qaidatin fiqiyatin dalam kaidah fikih yang sama, usuliyatan kanat am furu'iyatan, baik itu kaidahnya berbentuk kaidah usuliyah, nah ini istilah kaidah usul fikih, au furu'am furu'iyatan atau kaidah fikih. Kaidah furu itu kaidah fikih, fikih itu furu namanya. Allati tu'rafu manatuha, yang dengan kaidah itu bisa diketahui manatuha, cantolan. Manat itu cantolan ya, gantungannya, gantungan hukum, wa maknaha dan makna dari hukum itu. Di annal qa'idatal fiqhiyah, karena sesungguhnya kaidah fiqhiyah itu natijatun, adalah kesimpulan. Kalau kita mau memahami kaidah-kaidah fiqhiyah, kita belajar kitab Asbah wan Nadhair, itu kaidah fikih itu adalah kesimpulan min aqwalil mujtahidin. Nah, ini kurang mim ya. Min aqwalil mujtahidin, kurang mim. Dari ucapan para mujtahid. Kenapa? Mujtahidina atau mujtahidin? Ya mujtahidina lah. Ya, mau mujtahidini boleh apa enggak, tanya Kiai Asif kalau itu. Mujtahidi atau mujtahidin ya jamaah. Jamaah ya. Ini Jamaah. Ya kan akwal para ya. Bukan, ya para mujtahid. Kaidah fikih itu baik kaidah fikih dalam mazhab Hambali. Kaidah fikih itu masing-masing mazhab punya kaidah fikih loh. Kaidah fikih mazhab Hambali ada, Syafi'i ada, Maliki ada, kaidah fikih mazhab Hanafi ada. Kalau nggak percaya, tanya ke Yasif Munawar. Itu beliau kayaknya ada jualan kitabnya itu. Ada ya Yasif ya? Kaidah fikih dalam mazhab 4 ada kan? Itu ada. Wal furu'il fiqhiyah, dan juga
kesimpulan daripada furu-furu fikih. Furu-furu itu gini. Furu itu contoh-contoh fikih. Lalu kemudian dijadiin satu. Jadi makanya kaidah fikih itu kan begini ya sesungguhnya. Ada permasalahan-permasalahan fikih yang sama, mirip-mirip dijadiin satu. Itu namanya kaidah fikih atau disebut kaidah furu'iyah. Ah, kalau kaidah usul fikih itu dia kaidahnya dulu dibuat baru jadi patokan hukum. Ini bedanya antara usul fikih sama qawaid fikih. Makanya seorang ahli fikih belum tentu dia ahli usul fikih. Nah, ada ungkapan begini. Ya faqihun laisa bi usuliyin. Kadang-kadang ada seorang faqih, dia ahli fikih, laisa bi usuliyin, tapi belum tentu ahli usul fikih. Apa bedanya fikih sama usul fikih? Beda. Fikih itu kan hukum Islam yang matang. Udah jadi tinggal makan kita. Nah, kalau usul fikih, teori hukum Islam. Makanya seorang ahli usul fikih, dia adalah seorang ahli teori hukum Islam. Yang dijadikan patokan. Nah, biasanya orang yang paham teori, dia paham praktek. Itulah. Artinya dia paham fikih biasanya. Kalau orang ngaji usul fikih nggak paham fikih itu aneh. Yang sering kebalikannya. Orang dia paham fikih tapi tidak menguasai usul fikih. Kayak kita inilah contohnya. Kebanyakan kita ini fakih, paham fikih, tapi nggak paham teori usul fikih. Syarat sahnya sholat berapa? 5. Rukun sholat berapa? 13. Oh, dia hafal semua kan? Dalilnya mana? Ini. Kenapa bisa begitu? Ya pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Akhirnya dalilnya pokoknya begitu. Kenapa kok? Misalnya, kutiba alaikumusiyam kok dijadikan dalil katanya puasa Ramadan wajib. Nah, ulama-ulama bilang begitu, tinggal ngikutin aja. Kenapa sih itu susah amat katanya. Nah, berarti dia tidak bisa menjelaskan teori hukum Islamnya, teori usul fikihnya. Nah, kalau dia bisa menjelaskan kan, dia bisa bilang, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Di situ ada ayat berkata barang siapa yang masuk bulan Ramadan, dia wajib puasa. Nah, kalimat falyasumhu itu fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Nah, itu baru dia pakai teori namanya. Teori hukum Islam. Nah ini berarti orang ini di samping ahli fikih, dia ahli usul fikih yang bisa menjelaskan teorinya. Itu bedanya antara kaidah usuliyah dan kaidah furu'iyah. Saya lanjutkan. Wa ammal furu'ul fiqhiyatu, adapun cabang-cabang fikih. Cabang-cabang fikih itu maksudnya apa ya? Hukum-hukum fikih lah gitu. Lebih tepatnya ya, wa ammal furu'ul fiqhiyatu, adapun hukum-hukum fikih yang bersifat furu' cabang, nasyiatun dia muncul atau lahir, nasyiatun dia muncul atau lahir min adillatil fiqhiyati, dari dalil-dalil fikih, akhdan karena dia mengambil, min manhajil qawaidil usuliyah, dari manhaj, dari metode kaidah usul yang tadi saya sudah kasih contoh. Wajibnya puasa Ramadan dalilnya apa? Oh ya, kutiba alaikumusiyam faman syahida minkumus syahra falyasum. Kenapa kok jadi wajib? Ya karena itu fi'il amar, sebuah perintah. Perintah itu menunjukkan al-amru lil wujub. Dalam kaidah usul, al-amru lil wujub. Ini mohon maaf. Enggak tahu tiba-tiba suara saya agak serak dan pelan. Mungkin harus istirahat sebentar. Sekarang kita buka dulu untuk mendalami. Ini bab ini rumit. Saya nggak mau kita bacanya banyak, tapi pusing nggak paham. Itu kelihatan bahwa banyak yang nggak paham itu cirinya banyak yang live keluar dari grup, itu berarti susah.
Silakan. Kita diskusilah. Jangan saya aja yang ngomong, sakit saya tenggorokan. Itu kitab Takhrijul Furu' alal Usul, itu karangan Dr. Waliyuddin Muhammad bin Saleh itu. Ada namanya kitab Takhrijul Furu' alal Usul itu, yaitu Dr. Waliyuddin bin Muhammad Saleh, itu kitab baru. Silakan. Silakan. Kita boleh mau bahas ini masalah ilhaq atau mau yang lain-lain. Ya, ada masalah-masalah baru silakan. Sebab saya nggak mau membahas yang berat-berat. Ini berat ini, harus dikit-dikit bacanya pelan-pelan. Ya Kiai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Kiai nyinggung tentang persoalan penetapan hukum di wilayah NU ya, di wilayah NU yang dilengkapi dengan lembaga. Kalau di wilayah MUI itu kan mudzakarahnya atau istilahnya gitu, mudzakarah. Mohon dikasih gambaran, sebab kalau saya melihat untuk tulisannya aja ya, bukan dalam artian bagaimana cara beristimbat. Kalau cara beristimbat kan salah satunya sekarang ini baru digerakkan untuk di wilayah MUI DKI oleh Kiai gitu. Saya lihat itu, kalau apa benar atau enggak, ini pandangan saya, kalau di wilayah NU itu di dalam penetapan hukum, meski tadi ada teori-teori, ada teori ilhaqul furu' minal ilal usul atau yang lainnya, tetapi hasilnya Kiai, yang saya lihat itu hasilnya rata-rata kalau di wilayah NU itu langsung bermuara kepada kitab ini. Katakanlah kalau ada masalah-masalah itu langsung ke kitab ini rujukannya, misalnya ya, dari mazhab ini, kitab ini gitu, mazhab ini, walaupun sebenarnya hampir mayoritas itu mazhabnya mazhab Syafi'i gitu. Tapi kalau untuk di wilayah-wilayah di wilayah MUI itu kelihatannya kok agak tafsil gitu ya, Dari dilihat konsiderannya, pertimbangannya ada, konsiderannya ada gitu ya. Kemudian baru penetapan itu. Ini betul atau enggak itu mau dijelaskan. Ini mumpung tadi nyinggung gitu ya, nyinggung tentang masalah ilhaqul furu' tadi itu. Kemudian yang kedua, mengenai ilhaqul furu' ini kalau prakteknya kayaknya kan hampir sama ya Kiai, hampir sama dengan kias gitu ya. Hanya saja mungkin ilhaqul furu' itu tadi sudah disinggung sedikit, itu bagiannya kalau kias itu para mujtahidin, kalau ilhaq itu ya bagi para penggali-penggali atau bagi para musyawirin lah, katakanlah itu. Tadi ada dua pertanyaan itu. Jadi satu, analisa tentang cara atau metodologi pengistinbatan hukum bagi dua organisasi besar ini, lembaga besar ini. Yang kedua mengenai ilhaq, praktek ilhaq atau aplikasi ilhaq dengan kias di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Asif. Saya jawab dari yang belakang dulu. Ilhaqul masail bin nadhair, atau disebut dengan takhrijil furu' alal furu' atau takhrijil furu' alal usul. Ini kan sesungguhnya bukan masalah baru. Ini sudah ada dari zaman mujtahid tarjih, mujtahid madhab. Kita tahu kan mujtahid itu yang pertama disebut mujtahid mutlak atau disebut mujtahid mustaqil. Ya, mujtahid mutlak atau mustaqil itu kan orang yang bisa berijtihad secara mandiri. Dia otoritatif pada dirinya.
karena ya penguasaannya terhadap nas dan agama, pemahaman terhadap nas itu sangat kuat. Dari zaman ke zaman ulama sepakat, yang boleh dibilang sepakat, mujtahid mutlak itu ya yang terkenal ya hanya 4 itu. Walaupun ada juga seperti Imam Laits atau Dawud Adz-Dzahiri, ada yang bilang juga sesungguhnya adalah mujtahid mutlak. Hanya kenapa hanya 4 itu yang terkenal? Karena 4 imam itu bukunya terkodifikasi atau pandangan-pandangannya terbukukan, lebih tepat ya. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya, Al-Umnya, kemudian Imam Hambali ya dalam Al-Musnadnya atau Jami'ul Fiqihnya, Imam Hanafi Al-Fiqhul Akbar dan lain-lain. Imam Maliki juga yang ditulis oleh murid-muridnya. Ada Al-Muwatta. Nah, sementara mujtahid mutlak yang lain itu pandangannya berserakan. Berserakan, tidak terbukukan, terkodifikasi. Karena 4 ini mujtahid ini bukunya terkodifikasi atau pandangan-pandangannya terkodifikasi, terbukukan, maka terkenalah sampai sekarang dan pengikutnya di seluruh dunia. Di bawah itu biasanya disebut mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu ya orang yang di bawah level mujtahid mutlak. Sebenarnya mereka alim semua. Ya, penguasaan Quran hadisnya jangan diragukan. Dan hanya beliau-beliau ini begitu tawaduknya, tetap mereka bernisbat kepada gurunya. Itu sama kayak tradisi pesantren. Pesantren itu walaupun muridnya sudah jadi profesor, doktor, kiainya di kampung mungkin tidak sampai doktor, tapi kiainya alim-alim ya di kampung itu. Ya hanya tamat aliyah lah gitu. Itu tapi mungkin murid-muridnya masih tawadhu. Saya muridnya Kiai Anu, saya menggambarkan itulah, tetap hormat. Gitu, tetap hormat pada gurunya. Nah, itu mujtahid madhab itu banyak. Dalam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Buaiti itu dianggap mujtahid madhab. Ya, terus ke bawahnya Imam Juwaini. Nanti ada lagi, atau juga seperti Imam Ghazali ada yang bilang mujtahid madhab. Baru nanti ada di bawahnya lagi mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Nah, mujtahid tarjih itu seperti Imam Nawawi dan Rafi'i. Ya, maaf, mujtahid madhab itu seperti Imam Nawawi, Rafi'i. Mujtahid tarjih itu nanti seperti Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini semua kenapa kok mereka tidak berani melakukan kias secara langsung? Kalau memang masih ada contoh daripada imamnya, seperti Imam Syafi'i, dia pasti bilang ngikutin Imam Syafi'i. Dia nggak akan berani bilang saya berkias. Tapi bilang Imam Syafi'i sudah mengatakan begini. Sementara ilhaq itu dilakukan oleh mujtahid di bawah Imam Syafi'i tadi, seperti Imam Nawawi Rafi'i atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Termasuk Imam Suyuti gitu. Nah, dalam praktek sekarang ilhaq itu sebenarnya semuanya sudah ada di kitab. Kita itu hanya memungut saja. Mungkin hukum-hukum yang kita mengilhakkan langsung, yang menyamakan hukum itu langsung, itu berapa persen lah ya, hukum-hukum baru saja, nawazil. Maka kan kenapa saya tulis dalam risalah ini, metodologi ilhaq, itu dalam arti kita tetap harus pakai metode ini ketika misalnya kita coba cari di kitab-kitab, baik itu di Quran, di hadis, di pandangan ulama, nggak ketemu jawaban yang langsung, tapi padanannya ada. Gitu loh. Maka kita pakai ilhaq ini. Kenapa? Karena
Allah Subhanahu wa taala itu kan mendesain syariat ini untuk selalu bisa dijawab sepanjang masa. Kan begitu kan? Nah, kenapa kok tidak bisa dengan metode yang kias? Nah, kan kiasan harus ada syarat khusus, ada ilatnya, kan gitu kan? Ini dibilang ilat, bukan ilat. Nah, tapi ternyata dua masalah ini kalau diletakkan pada kaidah yang sama, kaidah fikih masuk. Kayak tadi saya beri contoh tadi kan. Contohnya tadi kan al-yaqinu ma la yuzalu bisyak. Itu kan ada kaidah itu kan. Contohnya orang yang habis sholat maghrib duduk, kemudian dia nunggu isya, ini udah batal belum gitu kan? Oh, dia pakai kaidah ini, al-yakin. Kamu tadi yakin sudah wudu, kamu sholat maghrib. Yang kamu ragukan, kamu udah batal apa belum? Ya, nah sekarang itu berarti kamu masih punya wudu. Karena kamu masih yakin dengan wudumu, hanya ragu dengan batalmu. Menang yakinnya daripada ragunya. Ada kan kok. Lalu timbul misalnya satu contoh baru. Pak, saya tadi baca Quran, sholat, walad dolin, ragu. Maliki udah dibaca belum? Ah, berarti sama ini. Nah itu kan, dia diilhakkan aja dengan contoh tadi. Itu contoh ya kan. Saya hanya memberi contoh itu sebenarnya contoh itu sudah ada di kitab-kitab fikih. Nah, boleh jadi satu ketika nanti ada masalah baru yang timbul. Ya, masalah baru yang timbul gitu loh. Ya, mungkin di bab puasa, mungkin bab zakat, kan banyak sekali kan yang mirip-mirip tadi antara ada satu keyakinan dan timbul satu keraguan gitu loh. Itu nanti kan bisa saja. Ah, hukumnya ya sama saja kaidahnya gitu. Diilhakkan aja itu disamain kan gitu kan. Kenapa tidak bilang dikiaskan loh? Kalau kias kan harus ada apa tadi? Ilat. Itu di situ beda. Jadi sebenarnya di situ cara utama prakteknya gitu. Nah, ini bisa dijadikan kaidah. Tapi nanti detailnya akan kita bahas pada contoh-contoh di bawah. Sebab ilhak itu kan ada dua. Ada mengilhakkan furu dengan furu, dengan ada ilhak furu dengan usul. Nanti akan kita bahas mungkin pada pertemuan yang akan datang ya kalau kita nggak sempat sekarang. Izin Kiai nanya. Belum selesai. Pertanyaan berikutnya tentang metodologi penulisan fatwa. Itu kalau dilihat di NU kok beda sama di MUI. Di NU biasanya mengambil aja dari pandangan-pandangan ulama langsung di kitab-kitab. Dan memang semua jawaban semua di kitab terdahulu. Ya, boleh dibilang hampir mayoritas hukum itu sudah pernah dibahas dulu. Ya, yang ditanyakan. Nah, tapi itu di kitab itu kan ada metodologinya semuanya. Ini imam ini menjawab ini pakai manhaj apa ya? Oh, bayani. Gitu kan? Oh, pakai kiasi. Oh, pakai ilhak kan gitu kan? Nah, itu dicatat. Kalau gitu kita bisa mengilhakkan. Lah, NU itu kan tadi memberi contoh. Kalau mencoba mencari nggak ketemu dari kitab-kitab, tapi ada padanannya, pakai saja ilhaqul masail bin nadhair. Itu loh. Dipakai padanannya gitu. Itu. Nah, tentang metodologi penulisan, kok beda antara NU dan MUI ya pasti beda lah, namanya organisasinya aja beda. Tapi sebenarnya yang dilihat jangan metodologi penulisan fatwanya ya. Kalau NU kan kayak to the point kira-kira gitu kan. Bagaimana hukumnya ini? Hukumnya ini haram. Dalilnya ini gitu kan. Seakan-akan langsung begitu kan mungkin ini yang boleh. Yang ditanyakan oleh Kiai Asif kok kenapa begitu? Itu kan cuma masalah. Jadi harus dibedakan antara metodologi penulisan fatwa dengan filosofi fatwanya atau filosofi penjawaban. Kalau filosofi menjawab secara filosofis pasti sama NU dan MUI. Manhajnya sama, Quran hadisnya sama. Nah, hanya kalau MUI itu cara penulisannya itu mengikuti seperti putusan hakim gitu loh. Kayak sebuah kodok menimbang, memandang, kan gitu kan? Nah, nah itu sih terserah saja. Itu kan orang kan boleh punya istilah masing-masing kalau kayak gitu. Sama kayak begini, nanti kita di bawah akan menemukan istilah tarjih. Tarjih dipakai istilah Muhammadiyah.
NU pakainya takrir. Muhammadiyah pakai istilah tarjih, NU pakainya takrir. Takrir nanti akan sampai. Jadi kalau masalah cuma istilah nggak apa-apa, yang penting isinya sama. Ya, bungkus boleh beda, tapi isinya sama. Itu. Ini tolong ya dipahami begitu. Bungkusnya saja, cara membungkusnya ya. Kalau masalah metodologi penulisan itu cuma masalah cara membungkus saja. Terima kasih. Monggo Pak Halabi. Sama Kiai, masalah ada kaitannya kemungkinan kalau wabah ini belum berhenti, sholat Idul Fitri kita yang adakan, lalu diganti sholat di rumah. Itu di kampus saya ada buku baru fikih pandemi, saya udah share di online. Salah satunya katanya jadi sholatnya kaifiatnya dengan 4 rakaat, ada juga bilang Syafi'i 2 rakaat. Nah, Kiai sini pertama tanggapannya gimana untuk kaifiat kalau sholat kita seandainya ternyata kita nggak bisa mengadakan sholat di lapangan atau di masjid, di rumah tensi. Terus yang kedua nih pertanyaan di masyarakat, Kiai. Kan kita puasa suka nyanterin anak yatim. Yatim itu kan biasanya mama ta'abuhu. Tiba-tiba ibunya nikah lagi sama orang lain. Sebentar. Ini di rumah saya ini ada anak saya berisik, jadi saya kurang dengar, jadi ngomongnya pelan-pelan. Ya, yang pertama kayak itu masalah kalau kemungkinan nggak sholat Idul Fitri. Kalau itu saya dengar, itu saya sudah. Nah, yang kedua gini, Kiai. Jadi santunan anak yatim. Ini kan takrif dari yatim kan biasanya mama ta'abuhu. Nah, kemudian ibunya ini nikah lagi lah dengan laki-laki lain. Berarti kan dia ada punya ayah walaupun ayah tiri. Di masyarakat sekarang lagi perdebatan nih, masih dimasukin anak yatim, kan dia udah punya bapak tiri gitu. Apa gimana gitu? Kalau itu yang jawab Kiai Asif aja lah, 2 masalah itu. Itu kan bukan masalah usul fikih. Atau gini. Kira-kira ada yang mau jawab, nggak apa-apa. Ini kan maksudnya nggak harus semua saya ya. Nanti saya akan coba jawab juga supaya asik gitu maksud saya. Jadi kesannya tidak semua pada diri saya. Monggo. Menurut pandangan Kiai bagaimana itu pertanyaan Ustaz Halabi yang ada di masyarakat? Nanti saya coba akan menjawab juga, tapi saya mau mendengar dulu pandangan Kiai. Monggo Pak Imam Zakwan, Pak Asif, monggo. Pak Imam. Pakai Asik, monggo pakai Asik. Tadi pertama, ini yang kedua itu ya. Ini pandangan saya kali ya. Yang kedua dulu, kalau yang pertama tadi putus-putus Pak Ustaz Halabi itu. Jadi kalau yang kedua itu yang namanya yatim itu kan seharusnya kan dibatasi dengan umur itu ya. Seperti ini kita di Indonesia ini salah kaprah sebenarnya ya istilahnya yatim itu. Jadi hitungan aturan definisi yatim itu kalau menurut kaidah-kaidah tertentu itu kan dibatasi dengan umurnya itu ya umur mukallaf ya, umur mukallaf itu. Jadi sesudah mukallaf itu sebenarnya kewajiban untuk nafkah dan sebagainya itu hilang sebenarnya gitu kan ya. Nah, tapi untuk Indonesia ini pertama yang namanya yatim biasa dipahami kadang-kadang sampai kapanpun sudah sampai dewasa sudah disebut masih yatim itu kalau menurut saya seperti itu ya. Apalagi kalau sudah mereka itu bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, itu yang terjadi. Apakah masih disebut dengan yatim gitu? Nah, jadi itu yang harus kita patokin terlebih dahulu. Oleh karenanya kalau pertanyaan tadi Ustaz Halabi mengenai apakah masih disebut dengan yatim, meski itu umurnya belum yatim ya tetap masih dikatakan tidak dikatakan yatim ya. Karena sudah menikah lagi soalnya ibunya sudah menikah lagi atau kebalikannya bapaknya menikah lagi gitu ya. Karena ada istilah yatim piatu ya Ustaz ya di sini di Indonesia itu. Ada kalau dua-duanya meninggal yatim piatu, tapi kalau kalau bapaknya yatim, kalau ibunya kalau bapaknya meninggal yatim, kalau bapak dari ibunya baru yatim piatu. Jadi sebenarnya ukurannya itu adalah ukuran dewasa. Ya. Tetapi tasamuhnya untuk
adat di Indonesia ini kadang-kadang sampai kapanpun, dimanapun, kalau belum bisa berumah tangga masih disebut yatim terus gitu. Itu mungkin jawaban sementara. Yang kedua tadi kurang jelas saya pertanyaannya karena nggak ngadakan di masjid, Kiai. Kan seandainya ini wabah, tiba-tiba kita nggak ngadakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Solusinya di rumah. Gimana cara sholat Idul Fitrinya? Sholat Idul Fitri kalau nggak di masjid atau di lapangan karena wabah itu. Iya. Tadi itu saya dapat terseran. Tadi dia oleh Ustaz Artis Somad, beliau ngambil dari kitab Al-Mughni kalau nggak salah itu sebenarnya. Dari Ibnu Qudamah itu. Antara lain beliau nanti saya share ke teman-teman itu cara sholat Idul Fitri di rumah itu. Jadi beliau mengatakan bahwa boleh-boleh saja menjalankan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, walaupun sendirian, tanpa khutbah, tanpa jamaah, itu masih sah hukumnya. Tapi memang karena Idul Fitri itu sunnah muakkadah yang dengan berjamaah. Dan berjamaah ini kan minimal kan 2 orang, 3 orang, ya gitu. Nah, bagaimana khutbahnya? Nah, kalau namanya khutbah kan Idul Fitri juga hukumnya sunnah juga gitu. Artinya bahwa Idul Fitri itu khutbahnya ya namanya khutbah itu sebenarnya intinya kan nasihat gitu. Saya pernah khutbah Idul Fitri itu di masjid saya pakai dua khutbah nih. Karena di lapangan saya pakai 1 langsung doa gitu. Jadi saya ambil intinya aja. Karena khutbah itu wasiat, nasihat, ya itu gitu yang penting. Nah, kalau di rumah ya kalau seandainya 3 orang, 4 orang ya bapak nasihati anak-anak, ya apa-apa itu juga khutbah namanya. Kalau dianggap mudah itu. Kalau di kata Kiai Sulfa tadi itu mau dielhakan ya, mau disamakan ya, monggo itu mungkin bisa-bisa juga seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin nanti ditambah sama Kiai Imam atau Kiai Amin dan khusus Kiai Sulfa. Monggo. Ya, terima kasih. Monggo, silakan Pak Amin apa Pak Imam. Ya tadi, jadi kesimpulan akhir dari seperti Pak Kiai Asif Munawar, sholat Idul Fitri itu bisa kalau dilakukan di rumah, untuk prakteknya dengan berjamaah dan khutbahnya kita bisa kiaskan, kita ilhakan seperti pelaksanaan dalam keadaan biasa di masjid atau di lapangan. Kalau ini hukumnya sunnah, bisa berupa khutbahnya tadi tidak harus sama. Kalau menurut saya yang ini kan seperti itu. Mengenai anak yatim ini juga ada parameternya. Apakah anak yatim ini agnia atau tidak? Mungkin dari sampaikan Pak Kiai Asif tadi ada tambahan. Kalau memang dia itu misalnya awalnya dia yatim, bapaknya nggak ada, ibunya nikah lagi, kemudian dalam keadaan anaknya, bapaknya itu agnia, akan terbawa dan memang dicukupi. Nah, saya pikir yatim yang seperti ini, walaupun memang tetap yatim, tapi untuk perhatian mungkin ada yang kita melihat dari kelebihan tadi. Dari kelebihan dia itu setelah ada yang menanggungnya, ada dominnya, yaitu bapak angkatnya. Mungkin perhatian. Kalau persoalan masalah umur itu ya saya sependapat dengan Pak Kiai Asif Munawar tadi, harus ada batasan tentang balik atau mukallaf atau tidaknya. Terima kasih, itu mungkin tambahan sedikit. Baik. Bagaimana Kiai Amin? Mau nambahin, Kiai Amin? Terima kasih Kiai. Saya rasa sama ya. Masalah Idul Fitri juga Pak Abdus Somad sudah menjelaskan dalam ceramahnya. Kaitan dengan yatim, kalau kita kembali kepada sejarah Rasul yang ketika Idul Fitri menemui anak di tengah-tengah kerumunan yang pada bersenang-senang, ada anak yang menangis,
Itu kan gara-garanya ditanya ayahnya meninggal ikut berperang, ibunya kawin lagi kan begitu kalau ini artinya sepaham dengan Pak Kidakwan ya tergantung ketika menikah lagi ibunya itu dengan laki-laki yang seperti apa. Kalau ayah tirinya itu memang agnia sayang, saya rasa ya masih ada yang lain perlu diperhatikan. Tapi kalaupun udah punya ayahnya geblek, saya rasa itu perlu diperhatikan juga. Baik, demikian Pak Kiai. Baik, terima kasih. Saya tidak ada tambahan karena sudah lengkap itu dari semua kiai. Cuma tadi saya mendengar, alhamdulillah ngaji kita hari ini langsung dipraktekin ketika Kiai Asif dan Kiai Imam bilang khotbah Idul Fitri itu ya dia ikutnya diilhakan sama Jumat atau khotbah secara umum. Nah gitu loh. Itu nanti akan jadi masalah. Kalau diilhakan sama Jumat, maka berarti khotbahnya 2, gitu kan? Khotbahnya 2 kali. Nah, atau diilhakan dengan khotbah istisqa yang hanya sekali. Nah, di situ itu menarik. Ya, itu kalau nggak salah saya nanti mungkin Kang Mu'alif, kalau Kang Mu'alif ada itu, dia waktu ngaji kita Kanzul Rohibin pada saat membahas tentang khutbah ini menarik. Nah, tapi kembali lagi ulama itu Idul Fitri ini mau diilhakan sama Jumat yang 2 kali, walaupun beda pada pelaksanaannya ya. Khutbah itu kan kalau Jumat sebelum sholat, kemudian kalau Idul Fitri sesudah sholat. Nah, walaupun kalau kita lihat dalam sejarah, khutbah Jumat itu sebenarnya dulu awalnya sesudah sholat. Awal-awalnya. Makanya ini masih dipakai sama mazhab Syiah. Orang Syiah itu kalau Jumatan, itu khutbahnya sesudah sholat. Waktu saya ke Libanon, menghadiri konferensi Palestina, pembebasan Palestina, saya kemudian pas ketemu hari Jumat di sana, saya diantar sama orang KBRI, lalu ambil cerita-cerita. Ini masjid kanan kiri satu Syiah, satu Sunni, jangan salah masuk Pak. Emang kenapa? Ya orang Syiah itu khutbah Jumatnya habis sholat gitu loh. Nah, ya dulu katanya ada orang Indonesia datang ke sana hari Jumat salah masuk. Dia pikir masih khutbah, ini masih khutbah belum sholat. Nah, begitu udah selesai doa pada bubar, dia bingung loh. Oh, ini udah bubar katanya. Gak taunya dia masuk ke masjid Syiah. Nah, ternyata kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Syiah itu, dia pakai cerita awal khutbah Nabi sebelum Nabi waktu khutbah itu ditinggalkan pergi itu loh kan, atau idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kan ceritanya dulu awalnya khutbah Jumat itu dilakukan sesudah sholat. Nah, pas habis sholat ada pedagang, Nabi khutbah ditinggal pergi, maka dirubah khutbah Jumat itu jadi sebelum sholat. Ini dari sisi kalau diilhakan kepada atau disamakan dengan khutbah Jumat. Nah, bisa jadi disamakan dengan khutbah yang lain, khutbah istisqa atau yang lain, yang tidak pakai harus 2 kali khutbah gitu Ki Asif ya. Tadi Ki Asif kan cerita katanya khutbah Id sekali. Apalagi kalau pakai pandangan Imam Hanafi, itu lebih lentur lagi. Imam Hanafi syarat rukunnya nggak sesusah kita. Alhamdulillah, salawat, salam, dan lain-lain, ittaqullah gitu kan. Harus pakai ittaqullah, harus baca ayat Quran. Imam Hanafi itu Masya Allah. Cuman bilang, yang namanya khutbah itu tadi kata Ki Asif itu, mungkin itu Ki Asif ngambil pandangan Imam Hanafi mungkin. Ya sampai asal nasihatin anak di rumah sholat Idul Fitri udah khutbah itu katanya gitu. Yang penting isinya ada nasihat, itu namanya khutbah. Terima kasih. Jadi ilhaq itu ya, dipakai dalilnya ilhaq katanya tadi, kata Imam. Silakan yang lain. Oh ya, Kiai, berkaitan dengan apa yang Kiai paparkan tadi mengenai tentang tahqiqul manat, itu ada yang tahqiqul manat al-qiyasi dan ijtihadi. Nah, yang tahqiqul manat yang berkaitan dengan
istimbat bayani ini masuk kemana dia ya? Jadi istimbat. Nah. Justru tahqiqul manat itu kan ada dua tadi saya bilang. Iya, iya. Ada tahqiqul manat dalam kias, itu namanya nanti dibahaslah menguji relevansi apa ilat dalam kenyataan. Itu memang belum dibahas ya. Mungkin akan saya baca mungkin ya, apa sih sebenarnya tahqiqul manat dalam kias. Ini sebenarnya ada dalam kitab-kitab usul fikih. Saya karena tidak sedang membaca kitab usul fikih, saya lewatin. Tapi karena jenengan kemudian tanya tentang tahqiqul manat ya, tentang kihil manat, saya ingin menjelaskan. Kias itu kan begini ya. Kias itu adalah mencoba menjawab hukum dengan mencari kesamaan alasan dari hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kesamaan ilat yang dicarikan. Nah, kata para ulama, la yakfi li ijra'i amalit qiyasi mujarradu ma'rifatil wasfil jami. Nah, kata para ulama, untuk berkias itu enggak cukup asal tahu ilat. Oh, enggak cukup. Tapi harus juga mencari tahu dalil dan juga memastikan bahwa ilat itu layak disebut sebagai ilat. Nah, ilat itu dalam hukum, dia ditetapkan sebagai ilat ada kalanya yang menetapkan Quran atau hadis. Banyak contohnya ya. Misalnya Allah itu dalam Quran menyebut sebuah alasan ya tentang hukum itu disebut langsung. Jadi itu yang saya sebut tadi ilatnya mansusoh itu kan, ilatnya disebut dalam nas tadi saya bilang. Misalnya ada ayat yang berbunyi keharaman membunuh min ajli dzalik. Ya, kata bena ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin min ajli dzalik. Karena alasan itu kan itu kalimat min ajli dzalik. Atau ayat yang dalam surat apa itu ya? Al-Hasyr apa itu? Ma'afa Allahu ala rasulihi ya halillahi ulir rasul bukan Al-Hasyr itu ya. Al-Hasyr benar ya ayat 7. Terus terakhir Allah katakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Itu namanya ada ilat itu disebut oleh Al-Qur'an atau nas. Nah, kadang-kadang hadis juga menyebut alasan. Contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ya ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Nah, dalam riwayat lain karena dulu kalian masih dekat dengan kejahiliahan. Ala fazuruha, kata Nabi sekarang ziarah aja. Fa innaha, karena itu kan ilat berarti. Karena ziarah kubur itu tudzakkirukumul akhirah, bisa mengingatkan kalian akan akhirat atau mati. Nah itu ilat ya dalam kias. Nah sekarang sudah disebut dalam nas, dalam Quran atau ijma. Kadang-kadang disebut oleh ijma alasannya. Contohnya alasan ijma itu kayak bolehnya akad salam itu ijma ulama, boleh hukumnya. Istisna itu dalam fikih nanti boleh hukumnya. Alasannya apa? Pertama itu ijma ulama. Alasannya ilatnya apa? Hajatun nas. Masyarakat butuh, gitu kan? Jadi alasannya hajat. Nah sekarang tak sekedar kita tahu bahwa itu sudah disebut dalam Quran atau ijma dan ilatnya sudah ketahuan, tapi harus dibuktikan, bahwa layak apa tidak, mohon maaf. Ilat itu layak apa tidak untuk dikatakan ilat. Nah, maka nanti ada yang disebut tahqiqil manat gitu. Nah, nanti ada juga yang namanya tangqihil manat. Nah,
Ada lagi yang apa namanya? Ada lagi yang namanya sabru wa Tanzirul taqsim. manat. Hah? Tanzirul manat. Ya tangkihul manat, tahqiqil Tanzir. manat itu kan. Tanzirul manat ya. Ada lagi tanzirul manat, itu menyamakan itu. Nah ini itu tahqiqil manat dalam kias itu kan artinya kita harus menguji relevansi alasan itu pada kasus. Contoh yang paling terkenal itu adalah kalau kita ya misalnya nyebut sesuatu sebagai ilat, maka dalam tahqiqul manat itu kan artinya an-nadharu fi ma'rifati wujudil illah fi ahadis suwaril far'iyah. Ilat ini benar nggak sih ada dalam masalah yang mau kita kiaskan? Nah, karena kias itu menyamakan masalah baru dengan masalah yang sudah disebut dalam Quran. Sekarang dalam masalah baru ini ada apa enggak? Contoh yang paling gampang lah. Kalau khomer itu memabukkan, iskar, dan semua sudah sepakat. Sekarang kalau Nabi persan selain khomer, itu mau diharamkan karena memabukkan, itu harus dibuktikan. Ditahqiq. Oh betul Pak, teman saya itu minum tua. Walaupun bukan dari persan anggur, mabuk. Betul, betul. Oh betul, maka dia baru ditahqiq. Jadi iskarnya itu ditahqiq. Itu contohnya. Nah, sama kayak misalnya perempuan itu kan kalau lagi haid nggak boleh digauli. Alasannya al-adha. Alasan itu ilat ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kan gitu kan? Alasan atau ilat perempuan tidak boleh digauli itu karena qul huwa adzan. Nah sekarang kalau lagi nifas, boleh nggak digauli? Nggak boleh, kata ulama. Dikiaskan sama haid. Alasannya apa? Ada juga lah. Al-adha itu harus ditahqiq. Benar nggak sih laki-laki dan perempuan? Perempuan itu kalau lagi nifas merasakan adha, satu. Adha itu sakit. Oh benar Pak. Kedua, laki-laki menganggap itu adha apa enggak? Dalam arti, mohon maaf, risih apa enggak ya kalau dia mohon maaf menggauli istrinya dalam kondisi haid itu kan gitu. Itu tahqiqul manat dalam qiyas. Adapun tahqiqul manat dalam istimbat maqasidi ya bukan bayani Kiai. Ya, itu lebih tepatnya bukan pada sisi kiasnya atau ilatnya tapi lebih tepat pada memastikan tahaqqul waqi' namanya atau tahqiqil waqi' atau al-bahthu 'anil waqi'. Tahqiqil manat dalam manhaj istimbat nanti kan masih belum dibahas dong. Itu namanya al-bahthu 'anil waqi'. Membahas betul dari masalah yang ditanyakan itu. Sebab kan kemarin saya sudah katakan manzilatul mufti fil adyan ka manzilatit tabibi fil abdan. Seorang mufti dalam hal agama, menjawab masalah agama itu kan seperti seorang tabib memeriksa badan manusia. Tabib kan harus memastikan, mentahqiq gitu. Begitu juga mufti. Nah, maka setiap ada pertanyaan, jangan langsung dijawab dulu, dicek dulu. Oh, jangan sampai salah gitu loh, jangan sampai salah. Itu, terima kasih. Mau tanya Pak Kiai. Ya. Apa ya? Mengenai yang kemarin mengenai hukmun nuqud al-waraqiyah. Ini biasanya orang-orang yang kerja itu kan ada yang namanya zakat profesi lah. Dia mendapatkan gaji per bulan, kemudian gajinya itu langsung dipotong sama mungkin sama pabrik gitu ya. Dipotong kemudian akhir tahun entah itu prosesnya gimana itu. Akhir tahun mungkin kemudian diberikan ke basis atau lazis mungkin kemudian dizakatkan. Lah, bagaimana hukum pemotongan gaji kemudian digunakan untuk zakat itu, Pak Kiai? Wah, kalau itu yang jawab Kiai Amin dulu lah sama
Yang lain dulu coba sama Kiai Asif sama Kiai Zakwan itu. Yang dekat sama basis itu atau yang dekat sama yang PNS saya bukan PNS nggak dipotong saya. Coba monggo. Gimana Kiai Amin? Oke, amin. Baik, terima kasih Kiai. Ya, kalau bicara zakat kita sama-sama paham gitu kan. Ada nisab, ada haul kan hukum awalnya. Kita bicara gaji itu udah dipotong 2,5% memang. Kalau menurut ketentuan kepastian kalau udah dipotong ya mau saklek-saklan tidak ada zakat yang setelah 1 tahun tentunya. Karena udah dipotong tiap bulan. Kan itu teknis boleh-boleh aja apakah 1 tahun apakah memang dihitung tiap bulan. Walaupun sesungguhnya memang dihitung belum sampai kepada nisab itu. Jadi ya kayak saya yang gaji 4 juta itu kan setahun cuma 48 juta. Belum memenuhi syarat satu nisabnya ya, tapi ya masuk infak sedekah. Ketika belum memenuhi nisab kemudian diserahkan ke badan amil zakat atau lazis, ya selama niatnya untuk maslahat nggak ada masalah, tapi nggak ada kewajiban untuk berzakat. Itu barangkali pandangan-pandangan saya kaitan dengan gaji yang dipotong di kantor, lalu akhir tahun kaitan dengan lazis dan basis barangkali. Itu Pak Kiai, terima kasih. Monggo Pak Imam Zakwan yang punya gaji itu, yang suka dipotong juga. Saya nggak punya gaji. Monggo Pak Imam. Saya nggak PNS Kiai. Ya tapi kan punya gaji. Iya. Yang penting punya gaji gitu loh. Ya, PNS punya gaji. Ada potongan. Iya, Ada memang zakat itu kan harus sesuai dengan nisab kalau memang dari nisab dan faronya. Nah ini per bulan gaji yang belum sampai. Ya taruhlah gaji dari dosen yang terkenal dengan dosanya gede inti satiten itu. Kerjaannya sadus. Iya. Bukannya sadus tapi inti satiten. Nah, saya pikir yang namanya zakat profesional itu yang sekarang dikatakan zakat profesional karena memang ini kajiannya agak cukup ini agak cukup rumit tatkala kita tidak bisa menyamakan antara pajak dengan zakat. Kalau memang itu bisa menyatukan antara pajak dengan zakat mungkin agak beda. Tetapi menurut saya ya ada baiknya lah itu bukan namanya zakat hanya untuk sekedar untuk infak kita. Kalau enggak infak itu ya kadang-kadang perlu dipaksa juga. Kalau enggak dipaksa kadang-kadang kita sering lupa atau diingetin. Nah, yang menurut saya yang dari setiap bulan yang kita terima, bahkan kalau kita ngisi pencerahan lah di BUMN atau kantor-kantor pemerintah itu kan biasanya ada langsung dipotong ini juga, ada potongan pajak juga lah. Ya itu anggaplah itu infak aja deh. Itu menurut saya sih tadi seperti itu ya. Jadi kalau dibilang zakat harus ada syarat-syaratnya kan. Hal dan nisab. Terima kasih. Iya. Baik, luar biasa. Kasih mau nambahin? Kalau saya kriteria profesi itu kan Kiai. Modelnya seperti betul-betul yang mereka eselon yang tinggi lah itu kan ya. Yang atau minimal seperti dokter itu ya, yang honornya itu atau gajinya itu lebih gitu ya. Nah, kalau guru, PNS guru itu kalau dihitung-hitungnya belum sampai profesi gitu. Maka tepat sekali kalau dikatakan tadi itu Pak Kiai Amin, Pak Kiai Imam tadi itu ya sedekah biasa gitu kan. Nah, kemudian kalau mengenai pemotongan harus dipasang. Kalau yang saya pernah diskusi ini itu mengenai pemotongan antara pajak dan zakat di Indonesia ini kan. Jadi pemotongan wajib pajak itu apakah sudah masuk dikatakan zakat itu yang harus dibahas sebenarnya yang lebih overhand gitu anunya.
Jadi selama ini di Indonesia ini kan ada 2 kewajiban, Kiai. Oleh apa namanya? Oleh pegawai itu ya, atau siapa saja itu. Satu adalah pajak, yang kedua zakat. Zakat karena kita orang muslim, zakat. Nah, pajak karena kita berkeluarga negara yang baik gitu. Nah, yang perlu dipertanyakan sebenarnya, apakah pajak yang kita keluarkan itu sudah mewakili sebagai zakat gitu. Itu tuh yang perlu diperdalam sebenarnya gitu. Nah, itu kalau menurut saya, Kiai Itan. Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa diskusi kita ini. ILC kalah ini, luar biasa ini. Ya, ini murah meriah, nambah ilmu. Amin, amin. Semua tadi saya dengerin itu, jadi saya teringat dengan apa yang disampaikan Muallim Syafi'i Hadzami. Beliau dulu wafat masih jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta, Rais Syuriah NU Jakarta. Entah kapan lagi Jakarta punya Ketua MUI dan Rais Syuriah sealim beliau. Karena memang zaman sudah berubah, sekarang mengukur Ketua MUI atau Rais Syuriah NU itu cari yang sekali berbeliau susah. Sekarang kan orang yang dilihat tuh sering tampil ceramah, pidato itu, maka dianggapnya ya alim. Maka saya itu mungkin dianggap pinter karena sering pidato, Pak Amin. Padahal saya nggak pinter-pinter amat gitu. Masya Allah. Nah, Kiai Syafi'i Hadzami itu pernah mengatakan, waktu itu saya ingat haul di rumah ayah saya. Beliau pas itu kan membahas kata haul. Saya ingat sekali itu tahun 97 itu pas ayah saya. Karena ayah saya itu sahabat dekatnya. Kitab Taudhihul Adillahnya Kiai Syafi'i Hadzami itu yang mengedit ayah saya. Dulu di antara kurirnya yang suka bawa dari rumah Kiai Syafi'i Hadzami ke Priok ke rumah saya itu Kiai Zainuddin MZ, Allah yarhamah. Ya masih belum jadi orang lah itu, masih unyu-unyu kata orang sekarang, masih unyu-unyu gitu. Nah, maka ketika ayah saya wafat, haul saya datang ke sana mengundang beliau, beliau datang. Nah, Kiai Syafi'i Hadzami itu saya ingat waktu haul pertama ayah saya itu bilang begini. Mengupas kata halah, haulan gitu. Sesudah kata haul, zakat itu kan harus 1 tahun. Maka kata beliau, saya itu muskil, kata Kiai Syafi'i Hadzami, kalau ada orang belum 1 tahun dipaksa untuk zakat. Kalau dia sukarela sih nggak apa-apa katanya. Kalau dipaksa itu aneh. Gitu. Ya makanya kalau pemaksaan itu dari orang yang mengeluarkan nggak apa-apa Kiai Imam. Tapi kalau yang maksa atasan itu nanti takutnya yang mengeluarkan itu dia menganggap saya ini belum muzaki kok, gaji saya cuma 4 juta ya nggak nyampe kata Kiai Amin gitu kan. Nah itu nanti orang yang dipaksa dipotong itu kalau ikhlasnya ikhlas di depan atasan, tapi begitu pulang minal geremengin gitu lah. Termasuk orang yang geremeng gitu. Geremeng lah itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai zakat. Pertama zakat profesi, kedua pemaksaan itu tidak layak. Kedua tadi andai kata profesi itu memang mestinya zakat profesi itu seperti Ki Asif bilang buat orang yang penghasilannya sangat besar kayak dokter, komisaris gitu ya. Kayak Kiai Amin ini kan komisaris NU. Syuriah NU itu komisaris bukan? Ya Syuriah NU. Ya itu kalau yang komisaris, direktur BUMN itu zakat profesi. Itu. Jadi ada satu kaidah ini nih, boleh dipakai ya. Ibadatul abdan atau ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu patokannya adalah at-tasamuh. Itu saya baca fa'amma al-ibadatul mahdah, fa'amma al-ibadah al-mahdah. Ibadah mahdah itu famajaluha atau famadaruha at-tasamuh. Ibadah mahdah itu patokannya kata Syekh Wahbah Zuhaili itu dalam usul fikih Islami beliau dalam kitab usul fikih itu adalah tasamuh. Kita itu kalau bab sholat itu kan ibadah mahdah ya. Yang hablum minallah maksud saya ibadah mahdah itu
yang sifatnya badania, itu sholat, puasa, itu tasamuh aja lah. Kalau kurang-kurang dikit, maklumin aja. Allah Maha Pemaklum, kenapa situ galak amat. Shopnya kurang rapet, ini buat apa sholat? Oh, shopnya dijarangin gara-gara corona, mendingan di rumah aja sekalian. Udah dia udah mau sholat di musola, di masjid, shopnya dijarangin pakai protokol kesehatan, ya dimaklumin aja lah, gitu loh. Tasamuh kalau ibadah mahdhah. Ada orang pergi haji, muter tawaf itu nggak bisa doa. Doanya cuma pakai bahasa Tegal. Pada baik, pada baik, pada baik, pada baik. Muter 7 kali pada baik aja doanya. Begitu selesai ditanya, Mbah, sampean kok tawaf ping pitu dongane pada baik. Lah apa maning wis? Lah kayak wong mudeng ya. Tawaf dongane sing bahasa Arab, sing bahasa apa nyong ora paham. Ning nyong paham pasti kayak njaluke ape karo Gusti Allah. Lah nyong pada baik kayak aku ya Allah kayak aku. Kalau ada orang misalnya tawaf kayak begitu doanya, sa'i kayak begitu, pamadaruha at-tasamuh. Ya udah biarin aja. Sah-sah aja lah. Gak perlu dipaksain Robbana Atina. Oh, ini mah Robbana Atina. Lah wis dong enake pada baik, wis lah doane pada baik ya Allah pada baik. Ya segampangin aja itu. Nah, wa amal ibadatul maliyah, al ibadah al maliyah. Adapun ibadah bangsa harta, pamadaruha al-ihtiyatu, maka patokannya itu adalah al-ihtiyat, hati-hati. Hati-hati dari sisi mana? Nah ini menarik. Hati-hati dari sisi orang yang mendapat kewajiban. Jadi kalau kita misalnya dipotong, gak apa-apa Pak Amin. Kalau kita niatnya hati-hati, lebih baik saya mengeluarkan yang dianggap mungkin zakat, walaupun belum wajib zakat, katakan, walaupun belum satu nisab, walaupun belum satu haul, daripada saya sudah wajib zakat, malah nggak ngeluarin. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi dari sisi pemungut itu boleh jadi pemerintahnya atau yang lainnya, dia juga harus hati-hati. Jangan memaksa, kecuali kerelakan. Gitu loh. Kecuali orang tersebut sudah benar-benar dianggap sebagai muzaki. Itu patokan. Jadi ada perbedaan patokan ya. Sebenarnya ini juga nanti bisa masuk pada pembahasan terakhir. Tapi oke, sekarang saya sudah singgung. Berikutnya apa yang disampaikan Kiai Asif terkait konvergensi antara zakat dan pajak. Mestinya orang yang sudah bayar pajak itu apakah sudah bisa dikategorikan bayar zakat gitu ya? Atau dibalik, orang yang sudah bayar zakat sudah bisa dikategorikan bayar pajak. Begitu Kiai? Dibalik ya kan? Dua-duanya bisa juga. Sekarang saya mau tanya, besaran mana zakat sama pajak? Kalau lebih besar pajak, mestinya orang yang bayar zakat itu sudah bisa termasuk dikategorikan bayar pajak. Ini seminar ini, diskusi ini, Bahsul Masail masalah konvergensi zakat dan pajak. Itu saya dulu masih ingat. Tahun-tahun 93 itu saya ikut, atau 94, ya antara itulah saya lupa, 94 itu atau 95, Menteri Keuangannya atau Dirjen Pajaknya masih Pak Fuad Bawazir itu. Itu pernah dibahas di Pondok Sarang. Saya ikut itu. Ya, saya masih unyu-unyu lah. Umur saya masih 17 tahun, 18 tahun. Saya dari Pati berangkat ke sana. Moderatornya Gus Baha itu. Saya masih ingat Gus Baha yang sekarang terkenal itu. Gus Baha mungkin waktu itu umurnya sekitar 24. Ya, karena beliau sekarang kan hampir 50 atau sudah 50. Nah, beliau di atas saya sekitar 7 tahun. Nah, itu dibahas masalah ini. Dari pusat ada yang datang. Lalu dibahaslah. Saya kebetulan berkesempatan bicara, saya baca buku tentang sejarah zakat dan sejarah pajak ya. Maaf, sejarah pajak lebih tepatnya. Pajak itu kan dulu disebut kharaj atau dharibah. Nah, itu Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Muqaddimah. Intinya dari pemerintah dulu, Kiai. Katanya
pengen mengadopsi sistem yang sudah dipakai oleh Malaysia. Di Malaysia, orang kalau sudah bayar zakat, lalu resmi tapi kepada lembaga resmi dan sudah ada surat, oh saya sudah bayar zakat saya ini, lalu ada buktinya. Kemudian pada saat dia mau bayar pajak, dilampirkan, itu otomatis pajaknya dipotong. Nah, orang Indonesia bisa nggak begitu? Tertib begitu. Kalau bisa, cakep. Nah, berarti kan mau nggak mau, zakat kita harus kepada lembaga yang resmi, gitu kan? Nah, ternyata secara sosial, orang Indonesia itu susah suruh begitu. Orang Indonesia itu walaupun kadang-kadang ada yang bayar ke Basnas lah apa, secara umum lebih seneng zakat langsung sama tetangganya, sama keluarganya yang susah. Kenapa? Kalau saya bayar ke Basnas, ntar kalau saya minta buat tetangga saya belum tentu dikasih, ribet lagi lah kata gitu. Maka saya bagi dua kan, begitu kan akhirnya kan, itu masalah sosial juga. Jadi orang Indonesia itu begitu. Nah, terima kasih deh kajiannya hari ini. Mohon maaf saya memang lelah, tidak bisa baca banyak. Tapi saya jadi senang ada diskusi, kiai-kiai kita ikut diskusi di sini. Dan semoga-moga insya Allah pertemuan kita manfaat, nanti dilanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Alhamdulillah sekarang kita nggak perlu keluar masuk lagi, Zoom-nya ini udah dibayar sebulan, udah ada yang bayarin ya. Moga-moga yang bayarin ini diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin. Doa Kiai Amin, baca doa monggo Kiai Amin. يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل الرزق وأهل القرآن وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Kiai Amin, Kiai Asif, doanya gantian ya. Kemarin Kiai Asif, kemarin Kiai Zakwan, sekarang Kiai Amin, nanti Kiai yang lain baca doa gantian. Moga-moga manfaat. Kita bertemu lagi pada Sabtu dan Ahad atau Minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Kiai, Sun.